Hai, halo semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Selamat siang semuanya. Ya, untuk kali ini aku akan membacakan alasan kamu dan dia dipertemukan. Ya, alasan kamu dipertemukan dengan sosok ini. Mau sakit, mau happy, maupun lama dan sebentar, semua ada maknanya ya. Jadi kita dipertemukan sama seseorang, either itu sakit berarti akan dapat pelajaran, either itu baik berarti dia memberi sebuah energi positif sama kita. Nah, di sini aku akan coba untuk membacakan energi orang yang sekiranya sangat dekat dengan kamu dan pelajarannya apa. Kita lihat di sini ya. Kita akan ambil di sini energinya tanpa berlama-lama. Ada kartu Rider, ada kartu Moon, ada kartu House, kartu Snake. Oke, aku bisa melihat di sini kalian dipertemukan dengan seseorang yang tadinya dia punya niatan itu toksik ya. Aku ngelihatnya di sini dia adalah seorang pria, atau di sini dia divine-nya adalah maskulin. Ya, orangnya itu mandiri, kemudian dominan, asertif, sedikit arogan. Dia tidak kelihatan ada emosional yang terlihat di sini, tetapi aku lebih melihat apa ya, kamu kayak merasa terlindungi sama orang ini ya. Energi maskulin itu, apa kalau kamu feminin, kamu akan merasa terlindungi sama orang ini. Aku melihat kamu di sini terhubung dengan seseorang yang tertutup, kemudian kayak dia datang begitu aja ya, memberikan kamu kestabilan cinta, tapi pada dasarnya di sini dia adalah seseorang yang banyak sekali bohongnya juga. Bahkan mungkin teman-teman kamu sudah ada yang warning, karena dia punya maksud tertentu ya. Ada sesuatu dalam selimut di sini. Kemudian dia tiba-tiba datang, memberikan kamu sebuah appearance atau penampilan yang seakan-akan kayak ini loh tipe ideal kamu, seperti ini, cocoknya seperti itu ya. Dan di sini dia memberikan kamu cinta dan kamu tuh sayang banget sama dia, padahal di sini dia adalah orang yang banyak sekali, apa ya, aku bisa bilang banyak sekali kebohongan yang ditutupi, banyak sekali rahasia. Dia ini sebelumnya pernah berfantasi tentang kamu ya. Aku ngeliatnya seperti itu, berfantasi tentang kamu. Kemudian aku bisa melihat juga sih lebih seperti ini ya teman-teman. Kamu tuh kayak ke magic gitu, kesirap gitu ibaratnya. Oke. Ada palm tree, wedding ring. Ini bisa aja ada pertemuan ya. Jadi sebenarnya sudah berapa lama dia tahu kamu ya, mungkin itu sudah lama ya. Orang ini yang sudah menikah dan kalian ini bisa aja ketemu kembali karena kalian itu punya soul connection. Di sini aku lihatnya. Oke. Rider itu abundance ya, abundance. Kita nanti akan klarifikasi, tunggu ya. Soulmate. The snake. Lagi-lagi kita keluar ular ya. Jadi aku bisa melihat orang ini tuh punya orang lain, bahkan cenderung sudah menikah. Ciri-cirinya ya, bisa jadi ini sudah menikah. Aku tidak membahas orang ketiga di sini, tapi mungkin ketika dia apa ya? Kamu tahu istilah flexing nggak sih yang sekarang itu?
Ya, seakan-akan dia itu kokoh, seakan-akan dia apa, padahal di sini banyak sekali kebohongannya. Ya, kebohongannya dia menghadirkan orang lain di hubungan kalian, atau bisa jadi dia mendekati kamu karena sesuatu hal, karena dia pengen tahu sesuatu. Bisa jadi dia nih kayak partner bisnis juga, bisa jadi seperti itu ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di sini. Ya, jadi dia memanifest itu melalui kamu. Dia datang ke kamu atas keinginannya dia sendiri sebetulnya ya. Dia pengen tahu tentang kamu, tapi juga sekaligus ngibulin gitu. Diam-diam dia sudah menikah dan dia memang menargetkannya sama kamu. Dia datang ke kamu itu memang hanya untuk kesenangan ya. Kalau aku lihat untuk kesenangan. Dia merasa dia membuat kamu tuh sebagai soulmate, tetapi di hatinya di sini menghadirkan orang lain. Dia merasa ya sama kamu juga cocok, tapi ada juga dengan orang lain begitu. Jadi ya, it's very complicated. Kita punya heart with a key, berarti seorang gentleman yang buka hatinya juga dengan orang lain ya. Kamu dapat karakter yang seperti ini. Jadi seseorang yang nggak sama kamu doang. Kita lihat ya, di sini apa yang bisa kita ambil ya, pesan-pesannya kamu ketemu dengan orang ini. Romance. Wow. Aku melihat kalian itu kayak memang ada perasaan cinta itu sih. Kamu pun juga udah tahu kalau misalnya mungkin dia sudah ada yang lain, atau kamu memang nyaman di posisi ini, di posisi dia dengan orang lain kayak nggak apa-apa, karena kamu merasa kayak ada keterikatan. Jujur, dia datang di sini membawa sebuah perubahan, yaitu kamu jadi lebih dewasa dalam berpikir. Kamu merasa kayak kamu sangat butuh dia, dikarenakan kamu di sini kamu banyak dapat kekuatan gitu loh. Hal-hal yang kamu tadinya tidak bisa lakukan, kamu bisa lakukan melewati limit kamu. Proses pendewasaan di sini, ya. Dan kamu diuji bahwa kamu jadi banyak lebih sabar sama orang ini. Jadi hambatan-hambatan apapun di depan mata kamu, kayaknya kalau masalah cinta ini yang paling berat. Ada yang memanfaatin kamu soalnya di sini karena ya keinginan dia, atau dia ada yang mau duit kamu doang. Ada di sini ya. Ini aku karena general, aku akan buka lebih dikit ya, lebih besar gitu. Jadi di sini aku melihatnya apa ya, hubungan kamu sama dia ini kayak seketika, tapi kayak dikasih sama semesta gitu loh. Memang kamu perlu ditemuin sama orang ini ya. Kamu merasa sampai sekarang pun dia tuh bisa ngontrol kamu gitu loh. Hanya satu-satunya orang yang bisa ngontrol kamu. Mungkin kalau kamu punya mantan dulu, itu kayak enggak kayak dia gitu loh. Gak seperti orang ini. Tetapi entah sama dia, kamu kayak ada magical happen gitu. Di sini tuh kayak ada romansa, karena kamu merasakan nyaman. Aku melihat di sini dia juga memberikan cinta yang kamu butuhkan, bukan cinta yang lebay, tapi kayak cinta yang perhatian kecil yang kamu suka. Walaupun cuma berapa menit dia datang sama kamu disapa sama dia, tapi kayaknya udah wah gitu loh. Kalian kenapa bisa seperti itu? Ya, karena di sini ada koneksi soulmate juga. Kokoh hubungan kalian. Mungkin di awal-awal dia tuh cuma coba-coba ya. Kalau udah terjadilah gitu, coba-coba gitu. Tapi di sini kalau aku lihat ada cinta di situ. Pada akhirnya kamu jatuh cinta beneran, dia pun jatuh cinta beneran sama kamu. Ya. Di sini ada codependency. Codependency itu lebih seperti kayak keterikatan atau kemelekatan. Dia semakin jauh sama kamu, dia semakin ketarik energinya. Begitupun kamu.
sebenarnya untuk kontrol codependency ini sebetulnya bukan hal positif ya. Tetapi kamu kayak gini loh. Kamu bebas bisa curhat apapun sama orang ini dan dia menanggapi itu dengan dewasa. Kamu kayak ngerasa kalau dia nggak ada kabar, kamu jadi kayak pusing karena di sini ada kemelekatan. Dia pun kalau nggak ada kabar kamu juga gimana gitu, walaupun dia cuma say hi atau kamu say hi sama dia, dianya yang juga seneng gitu loh, enjoy, hubungan kalian tuh enjoy karena di sini ada flirt. Memang ada satu hasrat yang aku lihat di sini ya. Dan ini tuh kayak kamu bilang, oh berarti Tuhan itu memang memberikan dia itu untuk supaya aku bisa lebih mature, lebih dewasa. Terus aku jadi lebih sabar, aku jadi lebih bisa mempercantik diri, memperganteng diri, ya kan? Kamu jadi ada semangat lagi di sini. Ada kartu bunga matahari di sini, itu menyimbolkan kedewasaan, pertumbuhan ya. Mengenai kesabaran, tadi kamu uring-uringan orangnya, begitu kamu sama dia kamu kayak tenang gitu, seakan-akan kamu kayak bersandar di pundaknya dia dan oke, aku cukup dengan begini. Kamu nggak ngelihat harta. Dimana di sini tujuan awal dia adalah dia di sini kayak memang bukan orang yang single karena ada wedding ring. Mau nggak mau aku bilang kalian ini mungkin sudah sama-sama menikah dan dipertemukan kembali. Dan aku melihatnya di sini ada kartu soulmate juga. Jadi memang ini adalah semesta itu memberikan sama kamu ujian ini karena kamu mampu. Coba deh, efeknya walaupun kamu sakit hati, tapi pasti ada pelajaran. Oh iya, kalau aku pernah dimanfaatin sama orang ini dari masalah uang atau apa, tapi rezekiku ada terus gitu loh. Gitu gak sih? Kayak ada ngerasa gak sih kamu mengeluarkan uang sama dia, tapi ketika kamu sudah tahu, kamu jadi kayak hati-hati. Dan rezeki itu ketika kamu mulai move on, rezeki itu akan datang. Mereka ini ya, orang-orang ini, orang yang datang sama kamu ini, walaupun dia ada sisi penipu, tetapi dia ada energi yang nyantol sama kamu ya. Aku lebih melihatnya kayak ada good side and bad side. Kamu di sini kayak jadi lebih dewasa, itu kayak 360 derajat daripada sebelum kamu ketemu sama dia. Mungkin sebagian dari kalian itu berpikir bahwa aku tuh udah susah, udah sedih, dikasih cinta, aku nyaman, nggak taunya begini gitu. Kadang-kadang semesta itu memberikan kejutan sama kalian itu nggak selalu bagus loh teman-teman, tapi dimana kalian itu setelah melewati banyaknya tantangan, banyaknya susah ya, ataupun ini yang paling susah kalian hadapin, itu pasti ada pelajarannya. Pelajaran yang bisa diberikan adalah bahwa kamu yakin bahwa di luar sana pasti masih ada orang yang menyayangi kamu karena kamu pantas disayangi sebetulnya. Yang kedua, selain kedewasaan, kamu diberikan kesabaran yang benar-benar aku bilang udah limited gitu ya. Mungkin kalau kamu sama mantan kamu cepet emosi, cepet naik darah, tapi sama dia entah kenapa somehow kamu tuh melunak. Kamu menemukan sisi feminin. Jika kamu feminin, kamu akan lebih empati ya, empati kamu akan lebih tinggi. Kalau kamu sisinya maskulin, berarti kamu akan lebih banyak bertanggung jawab akan semua aksi kamu, gitu. Dan di sini kamu tuh merasakan kayak ada, ya maaf ya, mungkin ada beberapa di sini yang sudah lama tidak merasakan cinta. Semesta memberikan kamu kesempatan untuk flirting, untuk genit-genitan sama orang ini. Dia yang mengerti hasrat kamu senangnya di touch di bagian mana, disentuh bagaimana, ya kan? Dan di sini kamu akan banyak memberi dan menerima. Dia ada menerima dan kamu akan memberi. Seakan-akan hidup kamu komplit.
sama dia. Kalau dibilang dia adalah istri idaman atau suami idaman kamu, yes. Walaupun secara nggak langsung dia juga toksik, mengontrol kamu di sini. Mungkin dia cemburuan. Jadi kamu tahu rasanya. Oh, rasanya dicintai sama orang tuh seperti ini. Oh, rasanya dicemburuin tuh seperti ini. Ya. Kamu akan terbuka sense kamu dari semua sisi. Kamu nggak lagi jadi orang yang dingin, kamu nggak lagi namanya dirasakan trauma. Karena kenapa ya? Kalau trauma itu berarti kita ada denial dari pengalaman, teman-teman. Ini aku bilang ya, kalau kamu di sini, aku udah mau menghindari loh. Menghindari boleh, kita hati-hati boleh. Tapi kalau kita dapat yang kayak musibah-musibah kayak gini ya, kayak flexing sekarang gitu kan, keren gitu. Nggak taunya dia nipu kita mana tahu. Berarti kan kita dapat pelajaran, kita harus lebih aware lagi di sini. Gitu loh, kita harus lebih aware lagi. Kita harus tahu dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita di sini bisa mempercayakan perasaan kita seperti itu. Ya. Jadi mau buruk, mau enggak, pasti ada pelajarannya. Kalau misalnya ada orang datang ya, misalnya dia datang sama kamu, dia ngambil uang kamu, berarti oh ya, mungkin aku selama ini nggak ngefilter orang yang deket sama aku gampang percayaan, aku gampang dimanfaatin, bahkan mungkin aku kurang sedekah, jadi uangku tuh ke dia. Harusnya aku tuh bisa sedekah setiap aku terima rezeki, tapi aku nggak keluarin. Itu bisa aja. Atau di sini kamu diberikan pelajaran bahwa kamu tuh harus lebih memeriksa bobot bibit-bibit seseorang untuk dekat sama kamu. Berarti tandanya kamu harus membatasi dan meruncingkan pergaulan. Di sini seperti itu ya. Kita lihat di sini. Personal kamu yang berubah. Oke. I trust my intuition. Ada I am a creator. I have permission. I am hopeful. I tune out negative people and thought. Okay. Unbreakable. Wow, keren. Dan di sini ada I'm lovable. Ya, aku akan jabarin sama kamu. Pelajaran yang harusnya kamu bisa dapat di sini, yang sudah terupgrade gara-gara dia datang, banyak sekali. Dengan adanya masalah ini, dengan adanya kamu dipertemukan dengan orang ini, kamu di sini akan percaya dengan intuisi kamu, ya, sense kamu. Kita manusia, kita makhluk hidup, kita tuh punya intuisi. Nah, aku lihat sense kamu di sini akan semakin terasah, ya, semacam kayak indera ke-6 kamu lah. Wah, feeling aku nih orangnya main-main deh. Nah, kayak gitu nih contohnya ya. Terus di sini, karena kamu sakit hati, kamu jadi menyadari potensi kamu. Wah, gue diremehin nih sama dia, ya kan? Aset aku hilang, aset aku ini. Kamu di sini diberikan kayak pengilhaman sama semesta. Oh, kamu harus melakukan ini untuk mengembalikan aset kamu yang hilang misalnya. Kamu berpotensi bisa untuk hal-hal yang kadang-kadang orang tuh gini ya. Aku berpikir bahwa orang itu sukses kadang-kadang karena kepepet, karena mungkin harga dirinya udah hancur, karena orang itu misalnya tidak terima hinaan, ingin melakukan suatu perubahan. Nah, ini terjadi sama kamu. Ya. Kemudian I have permission. Nih, I have permission itu apa? Aku memiliki izin. Izin untuk apa?
mendewasakan diri aku. Ada kartu maturity di sini. Aku memiliki kuasa atas diriku. Aku memiliki izin untuk melakukan apapun yang aku mau. Tidak tergantung sama dia, tidak tergantung sama siapapun. Aku bisa melakukan sendiri. Ya, aku bisa pergi kapanpun. Kalau di tempat itu memang tidak membutuhkan aku, dan aku di sini akan pergi dari lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung aku. Aku punya akses untuk mengetahui sesuatu. Aku punya akses untuk belajar sesuatu. Gak ada yang larang kamu di sini. Kamu punya full permission di diri kamu. Terus di sini ada kartu I'm hopeful. I'm hopeful itu lebih seperti kayak kamu memiliki sebuah keinginan, ya, dimana keinginan tersebut adalah berupa cita-cita, betul? Keinginan berupa cita-cita. Kamu akan lebih fokus untuk mendapatkan itu apa? Dengan kesabaran kamu, ya. Kamu tadi kan dapat ekstra sabar nih dari dia. Kamu sabar untuk menekuni keinginan kamu dan cita-cita kamu di sini. Kemudian di sini, ya, masalah cinta sesaat. Kalau misalnya ada orang yang datang flirting sama kamu nanti tidak akan ditemukan lagi dengan orang-orang yang negative vibes. Kamu nanti akan dipertemukan dengan orang-orang atau partner, ya, yang bakal jadi calon kamu, jadi partner kamu, jadi teman kamu dengan positif energi atau minimal frekuensi yang sama. Di sini kamu diberikan kekuatan tahan banting. Tahu tahan banting? Ketika kamu sudah dihempaskan sama dia, ketika kamu di sini sudah diberikan rasa sakit, kamu ditipu, kamu dimanfaatkan, kamu bangkit lagi. Kalau dia anggap kamu sudah mati, enggak. Kamu di sini makin stabil. Ya, ingat hukum sebab akibat, ya teman-teman. Kalau ada orang yang nyakitin kamu di sini, ingat hukum sebab akibat, nggak usah dendam. Dan kamu di sini punya kontrol atas diri kamu. Kamu bilang sama diri kamu di sini, oh iya, berarti selama ini aku kurang memperhatikan diriku. Karena aku kurang memperhatikan diriku, aku kurang melihat dan aku kurang berintuisi. Ternyata orang ini memanfaatkan aku. Saat ini kamu sudah mulai sadar dan kamu sudah mulai awake. Ya, sudah mulai awakening ibaratnya. Ini adalah salah satu proses spiritual awakening juga loh teman-teman. Kita bertemu dengan orang yang jahatin kita. Kita ketemu sama orang yang backstabber sama kita. Kita ketemu sama orang yang benar-benar menguras energi kita. Kita nggak dihargain. Itu adalah spiritual awakening. Ingat ya, spiritual awakening harus didasari dengan adanya move on. Kalau kamu di sini tidak move on, spiritual awakening itu nggak akan bekerja. Berarti kamu nggak dapat pelajaran dari situ. Tapi apakah kita harus dendam sama orang-orang yang, atau ya kamu pikir nih satu orang ya yang buat hidup kamu riwah sampai sekarang? Nggak perlu dendam teman-teman. Ingat hukum sebab akibat, ya. Jadi gini loh, banyak sekali orang-orang yang konsultasi ke aku itu penuh dengan mengejar seseorang yang seperti ini. Kalau aku prinsipnya adalah nggak perlu dikejar teman-teman. Dia udah anggap kamu kayak sampah. Nah, gimana caranya dari sampah itu kamu olah dirimu jadi berlian, jadi glow up. Dengan kamu jadi glow up, kamu semakin ya ibaratnya misalnya kamu punya bidang yang lama-lama terkenal nih, kamu misalnya ditipu sama dia ratusan juta, ratusan miliar misalnya seperti itu, tapi kamu di sini bisa bangkit dari nol. Kamu punya usaha dari mood ke mulut sukses. Yang malu siapa? Dia yang malu. Oh, ini orang yang pernah gua sakitin, ternyata gua nggak ada apa-apa, gua salah orang berarti. Nah, kalian pernah sampai mikir ke sana nggak? Ya, mulai sekarang aku harap ini adalah pelajaran buat kalian ya. Mungkin aku tidak bisa membuka semua karakter-karakter pasangan kalian yang menyakiti kalian atau orang yang menyakiti kalian, tapi minimal pelajaran-pelajaran ini yang akan kalian dapat
Seperti itu. Jadi kalian sudah dibekali ini. Gak usah takut menghadapi hidup, ya. Kamu bebas. Kamu bebaskan dirimu dari rasa sakit, kamu bebaskan diri kamu dari kesedihan. Berjuang untuk bangkit kembali. Oke teman-teman, karena ini bacaan buat kamu, aku tidak mengulik siapa dia, tapi ini khusus buat kamu. Semoga pelajarannya diambil, ambil yang jelek-jelek, ambil yang jelek-jelek, buang yang jelek-jelek, ambil yang baik. Oke, terima kasih, see you, I love you, bye-bye.